Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustadz ustadzah sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk ridho pangapura pitutuh pitulung keselamatan kesehatan awake berkah seger waras akeh duit akeh belas masalah urusane beres tuntas utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam, mugi-mugi istiqomah. Samenika pasal 83. Bagaimana tingkah pola nafsu, ikhwal nafsu dalam kondisi lapang dan sempit. Ini juga harus kita tahu dan kita waspada sehingga kita selamat, bahagia, karena tahu strateginya nafsu dalam urusan ini. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi hidayah pitulungipun Allah, dadosake gampil anggenipun paham, saged nglampahi dados ilmu sing barokah manfaat donya akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hadzoha biwujudil farohi wal qabdu la haddo li nafsihi. Al-bastu utawi kebungan iku ta'khudu bakal ngalap, bakal mengambil apa nafsu minhu saking bastu hadzoha bagiane nafsu biwujudil farohi kelawan wujude kebungahan ngono. Jadi nek ana kebungahan iku nafsu sowan, dia akan berusaha mengambil bagiannya. Piye carane awak dhewe ngedang-edangi iku ngono. Jadi nafsu itu dikendali. Jadi sendat diulur, dipakani, digenjret, dipakani, digenjret. Gak iso dipateni, wong nafsu itu bagian dari diri kita. Nek nafsu ini mati, awake dhewe mati. Ada yang butuh nafsu, tapi ditempatkan pada tempatnya. Tentunya butuh racun. Racun dibutuhnya digawe mateni haomo. Sehingga paringi sampean aman. Nek paring aman ngetokno hasil lho ngono. Racun. Wong elek-elek, barang penjahat-penjahat itu ya penting. Gak ngono gak ono sarana dakwah. Sasaran dakwah sapa? Sing dituturi ya sing ndablek-ndablek iku sasaran dakwah.
Wal qabdu tawi qabdu iku lahad ora ana bagian iku maujud li nafsi kedue nafsu fihi ing dalem qabdu. Dadi sampean nek kabare susah iku ya iku mau. Nafsu gak ada bagiannya, pahit kok. Moh ini. Tapi carane nyiasati nafsu, nafsu ini ditipu. Nalika bunga ya hawa dawat susah. Nalika susah hawa dawat bunga ngono. Jadi nafsu muangan wah pahit. Nalika bunga ditutupi pahit. Nafsu ra marek. Padha karo Abu Nawas kok. Nek duwe dhuwit susah gayane. Lapo kuwi kok susah? Alah, aku dhuwitku akeh Kang, susah aku. Lho dhuwit akeh kok susah? Ya mesti dhuwitku iki akeh, iki kok bakal entek. Suatu ketika kita nggoyang guyu ra karuan. Lah kok soweneng Kang mergo gak duwe dhuwit. Nah, kok aneh ganti duit kok tambah seneng. Iya, nek aku ganti duit berarti bakal oleh duit. Mulane sampean niku nek ganti duit seneng oh. Nafsu po bingung ngono. Ngapusi nafsu. Bola-balik ade meneng diajar karo nafsu. Ganti saiki kok. Oh ngaji hikam kok dilawan. Nafsune ganti diperdaya. Jadi di waktu seorang hamba keadaan senang, keadaan lapang, hawa nafsu tetap akan mengambil peranan karena adanya kegembiraan itu. Ketika keadaan sempit, tidak ada ruang untuk dia masuk. Pahit. Jadi apa yang diterangkan dalam pasal ini terkait dengan pembahasan sebelumnya. Menjaga adab ketika dalam keadaan lapang. Menjaga adab tata krama dalam keadaan senang itu bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang berat dan sulit. Tapi hal semacam itu akan mudah ketika kita sudah selalu melatihnya. Perlu latihan. Karena kondisi lapang nafsu memiliki banyak peluang untuk menguasai manusia tersebut. Kegembiraan dan kesenangan itu lahan yang sangat subur dan empuk bagi nafsu untuk menjerumuskan manusia itu. Sehingga jatuh dalam perilaku yang buruk, perilaku yang su'ul adab kepada Allah, sehingga akhirnya dadekno Gusti Allah murka dan tidak ridho kepadanya. Pancingan. Syekh Abu Ali Ad-Dakok dawuh, saat dalam kesempitan itu haknya Allah. Ketika dalam waktu yang lapang itu hak Anda. Jadi mengeluarkan diri kita dari kesempitan itu urusan Gusti Allah. Jarno ae. Jelas ke diwelasi wong Gusti Allah Ramadan. Ada waktunya. Gak mungkin berlarut-larut. Jadi berlarut-larut berarti kudu dikontrol oleh masalah. Tapi ketika keadaan gembira, itu hak kita. Bagaimana kita itu bersikap tata krama, bersikap adab kepada Allah. Seberapa kelas syukurmu kepada Allah. Ngono lho, diwalik.
Dan kita ingat dawuhipun Syekh Imam Abu Qasim Al-Qusairi ya. Jangan angen dewe. Kesempatan itu datangnya begitu saja tiba-tiba, kesempitan. Kalau dangding dadak sehat, ruwet sumpek. Kadang-kadang tanpa diketahui sebabnya, ujuk-ujuk. Nah, dalam kondisi ini, ya kita harus pasrah dan tunduk kepada Allah. Sehingga kondisi itu pergi dan berlalu dengan sendirinya. Perputaran, roda dunia berputar. Ukuran di pentil kadang mundur kadang ngisor. Nah kalau kita itu memaksa serangan-serangan supaya itu tidak datang, ini malah justru menjadikan kesempitan itu menjadi semakin parah. Jilipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la tahtal jalban na'ma waladaf al-bala. Fa inna na'ma bil kismah istajlab taha amla wal bala wa halatun bi. Bala iku sono ning awake dhewe-dhewe. Kalau kita enggak bisa menjaga diri, akhirnya bala itu muncul seperti penyakit. Penyakit sudah ada dalam diri kita, karena kita tidak menjaga kesehatan, maka penyakit itu muncul. Intinya mau ngono tok, njaluk reksa ngono Gusti Allah. Man dikei waras iku digetno kesempatan. Baikpun juga sewaktu-waktu gering sakit malas itu akan datang. Pancen kodrat. Kita nggak bisa menghindari dari kodrat itu. Dalam urusan dagang untung dan rugi silih berganti. Jaluk bati terus. Ketoke rumasane bati gak ngerti duit nyuwan to ning wong-wong diutangi wong-wong. Kayak toko materialan ngono kuwi. Utang kabeh. Tapi ya wis ngono ku muter ae ana tambah bati meneh. Blonjokne meneh sementing ana balange. Sesuai mudah-mudah dhewe. Tapi dalam kemungkinan karena orang salah manajemen, itu kematian tambah bangku. Ya Allah. Jadi jangan sampai semua itu menjadikan kita su'ul adab. Begitu juga lapang kegembiraan itu datang dengan tiba-tiba menggantikan kesempitan dan kesulitan itu. Nah, dalam kondisi lapang ini kita harus lebih waspada, karena yang jelas nanti ada penunggang gelap nafsu sak bolo-bolone wis jelas. Ada gula, ada semut, yang seneng akeh sing rubung. Nah, ini juga kita tetap harus waspada, jangan sampai su'ul adab, sehingga menjadi terhalang makom kita, semakin menjadi hijab untuk ma'rifat dan usul kepada Allah. Lupa sadar Allah, tidak sadar diri. Karena dalam keadaan senang, keadaan lapang, kekuatan iman ini mudah menyusun. Arep-arepe Gusti Allah itu kurang. Makanya dia mudah mendapatkan serangan hawa nafsu, karena sistem imun keimanannya rapuh. Makanya ketika dalam keadaan senang, kalau tidak dikasih imunisasi, suntikan iman terus-menerus, dengan dikonter syukur yang melebihi, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Kegembiraan itu menjadikan kita semakin terpuruk, yang nantinya jatuh dalam kesedihan yang berkepanjangan. Waspadalah, waspadalah.
Wis ngeten mawon. Sehingga dadi patokan dawuhipun Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu. Lapang dan sempit, senang gelisah, suka duka itu datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Bagaikan silih bergantinya siang dan malam. Gak sama enteni loh, tetap siang akan muncul. Malam berganti siang, siang berganti malam. Wis jelas buktiku. Ya, menghadapi kondisi semua itu harus dengan ketenangan hati. Isine dunya iki syukur karo istighfar. Wis. Nemu enak si syukur, nemu gak enak istighfar. Syukur-syukur nih kapan sama nemu gak enak tambah syukure. Lho. Alhamdulillah aku dikelerekno karo Gusti Allah niki dielingno karo Gusti Allah. Iso kober tambahan oleh ibadah. Mane menungso didadekno tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Kekuatannya wis menurun, semangatnya menurun, kesehatan menurun. Nikmate sing diwehna disuda. Mulai untune entek, awake gampang pegel, semacam-macam, angel turu. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita tuh melihat itu sebuah nikmat. Jadi ini sema'rifatullah kabeh sing diwene Gusti Allah iku nikmat kabeh, bae enak baga enak. Oke. Bagaimana kita melihat adanya kesempitan dan kelapangan itu sampai terjadi pada diri kita? Ini analisa. Ini kabeh dibakno Gusti Allah. Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu dawuh bahwa kesempitan dan kegelisahan itu disebabkan oleh 3 hal sing pokok. Yang pertama sebab dosa yang kita perbuat. Yang kedua sebab kehilangan atau berkurangnya harta benda duniawi, mudun jabatan, PHK, pokoknya itu muncul susah. Yang ketiga karena ulah dari pihak lain, karena didolimi oleh orang, dicolong, dirampok, di macam-macam, dicemarkan harga dirinya, difitnah kehormatannya. Apabila kita mengalami kondisi semacam ini, maka harus kita hadapi dengan ilmu. Piye carane mengantisipasi? Yang pertama, ketika kita berbuat dosa, maka harus segera bertobat. Istighfarlah setidaknya. Saya sungguh-sungguh dan berusaha untuk meninggalkannya sehingga dia tidak mengulangi. Jadi kok kebarus mengulangi, ya istighfar maneh. Tapi jangan kesengajaan. Jujur itu ada pada dirimu sendiri. Misalnya ada tinyang. Jujur pada diri kita sendiri. Mengakui. Untuk yang kedua mengenai urusan dunia yang membuat kita itu susah karena berkurang atau hilang. Kita serahkan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada beban amanat lagi karena sudah dikehendaki Allah. Cara iso digetno maneh ya alhamdulillah, pelemku dicolong. Pitikku dicolong. Jadi aku iki sedekah ngono, gak atik ngeterno, lho ngono. Tur gak ro sapa sing disedekahi, lho ngono. Wong iki mbiyen ya anggur nandur ngono ae, sing uripne Gusti Allah. Sing ngersakno maling rene iki ya Gusti Allah. Mungkin ana kewajiban-kewajibanku sing
kurang digrayangi salah ngono dadi apik. Menghadapi yang ketiga, solusi dan eksekusinya ketika didolimi oleh Allah, didolimi oleh orang, bukan karena kehendak kita, itu mungkin Allah mengingatkan kita dari orang yang mendolimi. Delokno wong alhamdulillah. Iblis mek nafsu misah-misah. Alhamdulillah Gusti Allah ngelingno ora kok langsung dikei taterapan. Coba dilingno teko wong sing ngelokne aku. Wah. Ketika zaman bisa bersabar, maka cahaya kesabaran akan muncul. Ketika cahaya kesabaran akan muncul, maka cahaya itu akan merefleksikan sinar dari Allah. Sinar yang menerangi, sehingga kadang-kadang dengan kesabaran Anda bisa meluluhkan, menyadarkan orang yang menzalimi Anda. Jangan kau terus dolim dilawan dengan dolim, api dilawan api, malah berkobar-kobar dan tidak ada habisnya. Yang dinamakan dendam kesumat itu, dendam seanak putu. Anak putu ini gak melok-melok, katut-katutan, banyak terjadi. Desa A karo desa B sampai gak api-apian padahal gak harus ceritane piye. Sampai ana sing ngarani wis dadi sabdane wong desa A gak oleh rabi karo desa B, B gak oleh rabi karo desa A. Wis danyange gak trimo. Iku apa? Klemben-klemben roti-roti, biyen-biyen saiki. Lho, ya. Joko kon menimbulkan kesalahan aib. Itu semua adalah kudrat irodah Allah, silih berganti siang dan malam. Jelas di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73 Allah berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Di antara rahmatnya adalah menjadikan kamu malam dan siang. Malam ini sih. Nanti gelap itu terlebih dahulu, baru terang. Nah, ini dasarnya. Hitam baru putih, bukan putih baru hitam. Litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dijadikan malam dan siang itu supaya kita itu bisa beristirahat pada malam. Dan kita mencari ridho wabtaghu min fadlillah, mencari karunia-Nya pada siang hari. Tapi saiki diwale nyambut gawe ya bengi, sego goreng ya bengi, tahu tek, mitok ya bengi, sak karepmu. Ya pakeme ngono, awan nyambut gawe bengi istirahat. Maksud istirahat piye? Ya istirahat raga, istirahat rohani dengan jalan tadzakur dan tafakur. Kesempatan leren gawe zikir muraqabah di Gusti Allah, menjaga. Yang kedua sebaliknya, ketika datang ke lapangan riang, senang, gembira, senang, kita juga perlu mengetahui sebab-sebabnya sehingga kita kontrol. Dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili ada 3 penyebab yang pokok. Yang pertama adalah bertambahnya ketaatan, bertambahnya ilmu, pengetahuan dan kemakrifatan kita kepada Allah. Tiap hari tambah kawruwe, tiap hari alhamdulillah. Itu menjadikan senang. Jeneng loro wis kawan ketok tambah rezekine, tambah bisa nutup kebutuhane, bisa nyudo utange, kriki tinggal di dia lunas wis. Seneng
urip iki rondo enteng gak ono beban. Ngono. Dari ngenteni ngumpul duit, gak mari-mari tambah beban meneh. Ini saiki loro kan ya ngono. Waras langsung jreng gak langsung. Sehat biar ngono. Dunia perlu proses kabeh, gak ono sego disulap langsung mateng. Perlu waktu, perlu proses. Dan kita semua dalam proses diri kita masing-masing. Gak siap urip ya kudu siap mati. Nah, siap mati kudu siap sangune mati. Tanyakan pada diri kita sendiri. Wis pira depositone dhewek, tabungane dhewek kanggo mati iku. Sangune kanggo mati. Yo. Sapira taun awake kula ibadah ning Gusti Allah. Iji akeh ndi karo laline. Enggak usah banyak-banyak, dalam 24 jam ini aja lah. Berapa jam kita buat ibadah, berapa jam kita nganggur, berapa jam waktu hilang sia-sia. Kalikan 1 tahun, kalikan umur Anda. Masya Allah, eling konco-koncoku wis mati. Lah yo ngumek mbek aku ngurusi proyek mati. Wonge mati file lagi cair. Awak ya lu wong sing kayak anak putune iku nek teko nek gak teko. Anak putune ora roh jawane. Sembuh. Ya Allah. Yang ketiga mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Nah, iki seneng-seneng ya seneng. Ngeri-ngeri sedap ya pujian itu. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, bertambah taat, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, luwih tata uripe, tetap semangat, disyukuri itu, dipertahankan, tetap jaluk perlindungan Allah, diparingi istiqomah. Poin yang kedua, ketika bertambah harta duniawi, itu merupakan nikmat yang harus dijaga. Kita harus sadar bahwa itu amanah titipan. Kita hanya tukang parkir. Ingat, jangan sampai itu mengundang murka Allah. Rumangsane muk duweki. Muncul pengakuan. Ngono lho. Tetap lakukan sifat ihsan. Kita diawasi oleh Allah. Allah mengawasi segala gerak-gerik kita. Ittaqullah haitsuma kunta. Jangan sampai salah membelanjakan. Kembalikan untuk perjuangan perjalanan perjuangan agamanya Allah, urip agama Gusti Allah. Lha apa to butuh ya gak butuh, iku balik manfaat nggone awake dhewe. Iku malu sangune akhirat. Barang sing mestine fana sama dadekno bakok. Barang sing mestine mampu sama dadekno awet. Barang sing mestine manfaate sediluk malah sama dadekno manfaate suwe selawase gak ono enteke. Tijarotan lan taburo. Yang ketiga, adanya sanjungan pujian dari manusia. Iki yang ngeri-ngeri sedap bahaya. Banyak orang yang gugur gara-gara sanjungan. Sampai saya dinari, kowe nimbangane ngelem aku mending aku mau idoni daripada mau lem. Mergo nek mau idoni aku wis iso kontrol awakku. Allah. Syukur ditambah dengan jalan lebih memperbanyak zikir ibadah kepada Allah.
Itulah bukti syukur sebenarnya. Menggunakan nikmat untuk semangat taat kepada Allah. Jadi semua ini kembali kepada adab tata krama yang perlu diperhatikan setiap hamba Allah dalam menghadapi segala kesempitan dan kelapangan, kegelisahan, kegembiraan, kemudahan dan kesulitan. Semua itu silih berganti. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongannya. Selalu stabil dalam segala situasi dan kondisi. Ibadah, 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 ibadah. Enak dan gak enak tetap akan datang silih berganti. Rasa direken. Rabbi fa'amfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.